Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Manajemen akan membawakan presentasi yang berjudul Web 3.0 The Next Generation of the Internet. Nah, eh, di sini kami memiliki 6 orang anggota. Yang pertama adalah Muhammad Attar Riswanda, kemudian Miftahul Huda, saya sendiri Muhammad Afif Al-Faruq Samsuri, Muhammad Falah Kamal Fakhri Hairdianto, dan A. Syadik Agung Putrawan. Baik, selanjutnya ada Introduction of Web 3.0. Web 3.0 adalah generasi ketiga dari internet yang bertujuan untuk mendesentralisasi kontrol dari institusi terpusat ke pengguna. Hal ini didasarkan pada blockchain dan teknologi lainnya, serta menawarkan potensi untuk meningkatkan keamanan data, transparansi, dan kepemilikan pengguna. Nah, menurut W3C tahun 2019, dia mendefinisikan Web 3.0 sebagai generasi ketiga dari internet yang ditandai dengan penggunaan teknologi-teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan teknologi buku besar terdesentralisasi. Nah, selanjutnya Web 3.0 juga memberikan penekanan pada pembangunan komunitas dengan model ekosistem yang lebih kolaboratif dan inklusif. Tentunya hal ini menciptakan peluang bagi pengguna untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta pengelolaan data pribadi mereka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang potential benefit of Web 3.0 for business. Potensi dari Web 3.0 sendiri dalam bisnis sangat banyak tentunya. Dimana hal ini tidak dipungkiri lagi bahwa hal ini disebabkan akibat dari perkembangan zaman internet yang membuat bisnis saat ini sudah harus melek pada dunia digital. Jika ingin berkembang maju, salah satu penggunaan Web 3.0 adalah blockchain. Blockchain yang dimana dapat digunakan sebagai smart contract. Sistem smart contract ini sendiri dapat membantu di perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan, di mana dengan adanya hal ini dapat mengefisiensikan dan meningkatkan akurasi dari proses pembagian gaji, di mana dengan adanya sistemnya smart contract bisa dimiliki oleh masing-masing karyawan dengan memasukkan kode tertentu ke blockchain, di mana dengan adanya kode tersebut data karyawan bisa diperbarui secara real time, dan juga untuk masalah gaji, hal tersebut dapat dihitung melalui program yang telah dimasukkan. Program tersebut juga bisa diberikan berbagai ketentuan. Contohnya, jika karyawan tersebut tidak masuk, maka gajinya akan dipotong juga. Terus penghasilan yang ada juga dapat dipotong oleh pajak. Dan kemudian pada tujuan akhirnya, gaji dari karyawan itu dapat langsung masuk ke rekening bank atau dompet kripto dari karyawan tepat pada waktunya, sehingga perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan hal tentang pembagian gaji ke karyawan. Tidak hanya itu, Web 3.0 juga dapat dimanfaatkan gunanya oleh para pengusaha. Para pengusaha yang masih merintis atau pengusaha yang menengah, di mana dengan adanya Web 3.0 ini, terciptalah AI yang dapat membantu segala jenis permasalahan. Salah satunya yang bisa digunakan adalah analisis data oleh AI, di mana terdapat berbagai metode yang ada, yang bisa dimanfaatkan tentunya. Salah satu metodenya adalah clustering, di mana dengan clustering ini, dengan menyiapkan data yang ada di sekitar tempat pemilik usaha, dari data yang ada dapat dikelola sehingga dapat menghasilkan segmentasi pasar pelanggan, di mana di daerah sekitar situ yang memiliki masyarakat yang cenderung membeli apa, sehingga behavior perilaku masyarakat ini dapat diketahui dan dapat membantu para pelaku usaha untuk merancang strategi pemasaran serta produk yang dijual berdasarkan hasil clustering yang ada. Kemudian juga dapat digunakan pengelompokan produk, penelitian pasar, dan yang lainnya. Metodenya juga terdapat banyak, seperti asosiasi, klasifikasi, dan referensi. Semua hal ini dapat dilakukan di Web 3.0 dengan nama Google Colabs yang merupakan bagian dari AI. Oke, untuk selanjutnya ada data security in Web 3.0. Di data security atau keamanan data dalam konteks Web
3.0 menjadi sangat penting karena melibatkan pertukaran informasi yang sensitif dan pribadi. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas challenge and consideration for business in Web 3.0. Nah, di sini akan menjadi dua bagian, yaitu tantangan bisnis di Web 3.0 serta pertimbangan bisnis di Web 3.0. Yang pada tantangan yang pertama adalah keamanan dan privasi. Tentu saja era desentralisasi ini meningkatkan resiko terjadinya kebocoran informasi dan data pelanggan. Yang kedua adalah ketersediaan talenta. Di Web 3.0 ini yang masih baru, keterampilan belum menjadi hal umum di pekerja saat ini. Yang ketiga, regulasi yang belum matang. Karena Web 3.0 atau Web 3.0 ini masih baru, regulasinya belum banyak ada di yurisdiksi saat ini sehingga menjadi tantangan bagi kita. Yang keempat adalah kesulitan integrasi dengan infrastruktur yang lama. Bisnis saat ini memiliki infrastruktur yang hanya menunjang Web 2.0, sehingga ini akan menjadi masalah dan tantangan. Yang kelima adalah volatilitas nilai kripto dan aset. Di era Web 3.0 ini, kripto dan aset menjadi sangat penting, sehingga kalau kita tidak dapat mengatasi volatilitasnya, ini akan menjadi masalah di kestabilan dan keuangan kita. Selanjutnya pada pertimbangan bisnis di Web 3.0. Yang pertama adalah model bisnis yang dapat berkelanjutan. 3.0 ini menawarkan beberapa hal baru seperti desentralisasi dan beberapa hal yang lainnya. Yang kedua adalah strategi pemasaran yang mampu beradaptasi. Kita akan menggunakan platform yang mampu menunjang untuk memahami perilaku konsumen. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan. Di Web 3.0 ini tentu saja akan menunjang hal ini baik pada bisnis komunitas baik ataupun individual. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan karyawan. Karyawan akan diberikan pendidikan atau pengembangan baru, terutama keterampilan di Web 3.0 ini akan menjadi aset bagi perusahaan ataupun bagi bisnis. Yang kelima adalah kepatuhan dan etika pada penggunaan Web 3.0 ini. Web 3.0 ini tentu saja memiliki etika yang lebih bagus dan lebih sistematis lagi dibanding Web 2.0. Itulah challenge and consideration for business in Web 3.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heriswanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa depan dari Web 3.0. Yang pertama adalah terdesentralisasi. Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas aplikasi yang terdesentralisasi dan memberikan transparansi, keamanan, dan trust yang tinggi. Kemudian adalah blockchain, yaitu transaksi yang transparan tanpa perantara dengan potensi penggunaan dalam keuangan dan sektor yang lainnya. Kemudian data dan privasi, pengguna memiliki kepemilikan dan kontrol penuh atas data pribadi mereka untuk menciptakan peluang bisnis dan peluang-peluang lainnya. Kemudian AI, yaitu memberikan pengalaman dipersonalisasi dan yang cerdas melalui analisis data dan chatbot berbasis AI. Kemudian ada aset digital, yaitu adalah memiliki aset dunia nyata yang dapat ditokenisasi yang memungkinkan kepemilikan lebih dan likuiditas yang lebih tinggi. Kemudian interaksi antar jaringan dan standar terbuka, yaitu jaringan yang saling beroperasi dan berintegrasi serta sistem yang beragam untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian bisnis opportunitiesnya adalah pengembangan aplikasi terdesentralisasi untuk berbagai sektor seperti keuangan dan yang lainnya. Kemudian implementasi AI untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan user. Kemudian solusi blockchain untuk segala hal yang urgent seperti rantai pasok, keuangan, dan identitas pribadi. Kemudian pemanfaatkan tokenisasi pada aset dunia nyata untuk investasi dan likuiditas. Kemudian pengembangan platform yang khusus melindungi privasi dan data, serta pengembangan platform interoperabilitas yang dapat digunakan untuk menghubungkan sistem jaringan yang berbeda. Nah, dari semua pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Web 3.0 sebagai generasi terbaru internet ingin memberdayakan pengguna melalui desentralisasi dengan teknologi blockchain. Ini membuka peluang bisnis seperti integrasi blockchain dan kecerdasan buatan, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kekhawatiran akan keamanan dan privasi, ketersediaan talent, dan ketidakpastian regulasi.
Bisnis perlu mempertimbangkan model yang berkelanjutan, strategi pemasaran yang dapat beradaptasi dan berkolaborasi, pendidikan karyawan, dan kepatuhan etis. Masa depan Web 3.0 menjanjikan transaksi yang aman, privasi data, dan pengendalian pengguna, pengalaman kecerdasan buatan yang personal, peluang bisnis melalui pengembangan aplikasi terdesentralisasi, solusi blockchain, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.